Iya, pemirsa selamat malam. Pimpong kembali hadir bersama Anda malam hari ini. Bersama saya Adam Lubis dan pemirsa malam hari ini saya bersama dengan dua orang narasumber. Sebelah kanan saya sudah hadir Pak Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat malam Pak Rey. Selamat malam. Ya, kemudian sebelah kiri saya sudah hadir Pak Indra Samego, pengamat politik militer. Selamat malam Pak Indra Samego. Malam, Adam. Iya, pemirsa sebelum kami memulai Pimpong malam hari ini, kami ajak Anda untuk melihat informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pengganti Panglima TNI Jenderal Muldoko dalam waktu dekat. Ia menegaskan pemilihan Panglima adalah hak prerogatif dirinya. Penegasan Presiden itu melahirkan tafsir bahwa Istana memberi isyarat belum tentu mengangkat perwira tinggi dari Matra Angkatan Udara sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pengganti Jenderal Muldoko. Padahal menurut tradisi, Panglima TNI dijabat secara bergiliran dari 3 matra angkatan di TNI, dan setelah Muldoko lengser nanti adalah jatah dari Angkatan Udara. Sontak keengganan Jokowi melanjutkan tradisi itu melahirkan pro dan kontra. Pihak yang setuju dengan Presiden beralasan bahwa tak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengharuskan jabatan Panglima TNI digilir. Sementara pihak yang kontra mengingatkan Presiden Joko Widodo agar meneruskan tradisi bergilir untuk jabatan Panglima TNI. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga era Orde Baru di bawah rezim Soeharto, Panglima TNI selalu dijabat oleh perwira tinggi Angkatan Darat. Tradisi menggilir jabatan Panglima TNI dimulai pasca reformasi bergulir. Panglima TNI pertama yang bukan berasal dari Angkatan Darat adalah Laksamana TNI Widodo AS, seorang perwira tinggi Angkatan Laut yang diangkat Presiden Abdurrahman Wahid pada 26 Oktober 1999. Setelah Widodo AS pensiun, Panglima TNI kembali dijabat oleh Angkatan Darat, yakni Jenderal TNI Endriartono Sutarto yang berkuasa sejak 2002 hingga 2006. Endriartono kemudian digantikan oleh perwira dari Angkatan Udara, yakni Marsikal Djoko Suyanto. Setelah Djoko Suyanto, kembali Angkatan Darat memegang Komando Panglima di bawah Komando Jenderal TNI Djoko Santoso. Setelah Djoko Santoso tak menjabat, Angkatan Laut kembali mendapat jatah menduduki kursi Panglima yang saat itu dipercayakan kepada Laksamana TNI Agus Suhartono. Dan terakhir, jabatan Panglima diperankan oleh Jenderal TNI Angkatan Darat Muldoko. Terlepas dari pro dan kontra pergantian Panglima setelah Muldoko ini, yang jelas ketentuan soal pergantian Panglima TNI telah diatur dalam Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Di Ayat 3 disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Sedangkan di Ayat 4 disebutkan, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Jika mengikuti sistem rotasi, pengganti Muldoko harusnya berasal dari Matra Udara, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyatna. Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purdiatno mengatakan rotasi bukan harga mati. Menurut Tejo, semua keputusan ada di tangan Presiden. Iya, pemirsa, apakah Presiden Jokowi akan tadi mengobok-obok ke tradisi pergiliran Panglima TNI, begitu ya? Kemungkinannya akan kami bahas di Pimpong malam hari ini bersama dengan dua narasumber. Oke, mungkin saya ke Pak Rey Rangkuti. Ya. Pak Rey, ini tadi Istana memberikan sinyal begitu ya bahwa Presiden Jokowi kemungkinan begitu ya tidak akan meneruskan tradisi presiden-presiden sebelumnya yang akan mengangkat Panglima TNI berdasarkan giliran begitu dari masing-masing institusi. Anda nilai? Ya, itu sangat mungkin. Karena pertama kan pendekatannya kalau legal formal kan memang tidak ada kewajiban presiden untuk menggilir itu gitu. Oke. Itu hanya konsensus aja yang kita dapatkan setelah reformasi tahun 98, di mana salah satu wujud dari reformasi tahun 98 itu adalah reformasi institusi TNI gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian presiden, ya itu artinya sangat tergantung pada presiden masing-masing gitu. Misalnya kalau Presiden Gus Dur almarhum yang kita kenal memang sangat banyak konsen pada reformasi TNI itu dengan berani menunjuk misalnya dari TNI Angkatan Laut untuk menjadi panglima dan sebagainya gitu.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang harus ada bacaan. Sebetulnya tantangan kita sekarang ini khususnya ke dalam pertahanan ini wilayah apa gitu. Oke. Nah, misalnya kan kalau selama hampir 32 tahun di era Orde Baru misalnya kan lebih menitik beratkan pada tantangan itu bersifat darat, Darat kira-kira sentris begitu, begitu ya? darat Oke. sentris gitu. Sehingga dengan begitu hampir semua panglimanya memang berangkat dari angkatan darat Oke, dan tapi kalau sebagainya Anda gitu. kebutuhan sekarang Indonesia begitu ya, apa yang Anda baca begitu Nah, itu daripada dia. sekarang? Oke. Makanya kan kalau sekarang ini kan ada kecenderungan, terkesan ada kecenderungan bahwa yang akan diangkat oleh presiden ini tetap dari angkatan darat Oke. gitu. Tetapi kalau memang dibaca secara umum, pola dari pemerintahan Pak Jokowi ini kelihatan belum tentu juga gitu. Maksud saya, kenapa gitu? Pertama kan ada dugaan saya, ada kebutuhan presiden untuk melakukan konsolidasi semua elemen kekuasaan yang di bawah dia dalam kerangka memperkuat laut gitu. Oke. Nah, misalnya apa istilahnya itu, Kementerian Laut yang sekarang menjadi idiom dia gitu ya. Menteri Menko Polhukam pun juga berangkat dari Angkatan Laut dan sebagainya gitu. Ada KKP dan sekarang kalau begitu ada keamanannya dari laut, menterinya juga didorong sebagian besar untuk berkiprah di laut, boleh jadi kemudian untuk pertahanan juga lebih didominasi kepada Angkatan Laut. Mungkin misalnya ada bayangan saya, sehingga dengan begitu ada sinergitas, baik dalam konteks pengamanan laut kita yang diberikan kekuasaannya kepada polisi laut gitu, atau boleh jadi pada tingkat tertentu sinergi antara kepolisian laut dengan TNI Angkatan Laut lebih mudah dalam konteks mengawal keseluruhan kekayaan alam kita dan sebagainya gitu. Itu satu segi gitu ya. Tapi kan angkatan udara juga tidak tertutup gitu. Karena itu tadi, karena soal rotasi dan sebagainya. Oke, ya saya ke Pak Indra sampai Pak Indra, ini kan kalau menurut tradisi pergiliran Panglima TNI begitu ya, seharusnya jatah kali ini diberikan kepada Angkatan Udara begitu ya. Kalau misalnya Presiden Jokowi misalnya begitu ya, melakukan out the box begitu ya, mengobok-obok tradisi pergiliran begitu. Apa yang akan terjadi dalam politik, melihat bahwa posisi Panglima TNI sendiri ini memiliki efektivitas yang luar biasa sekali begitu ya dalam pertahanan dan juga situasi non politik. Ya, semoga tidak akan ada implikasi yang sangat mendasar ya, kecuali melahirkan justru konsolidasi di tubuh TNI bahwa mereka darat, laut, udara itu sama ya filosofinya, menjaga wilayah pertahanan, integritas kebangsaan dan integrasi nasional. Nah, dengan demikian saya harap siapapun yang dipercaya bisa diterima oleh publik. Tetapi memang belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mengundang pro kontra dalam masyarakat, yang ya syukurnya gitu, adalah bahwa Presiden Jokowi mendengar suara-suara publik itu. Ya, ada beberapa kali berkaitan dengan soal kebijakan pemerintah yang dulu tidak pernah. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu adalah sebuah kebenaran. Tapi belakangan kan tidak. Soal pidato di mana Presiden Soekarno dilahirkan saja ini menjadi masalah gitu kan, ramai gitu. Nah, jadi pada tataran wacana ini ada kesempatan buat orang untuk memberikan penilaian terhadap apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Tetapi sekali lagi kita berharap, paling tidak saya berharap agar pergantian ini tidak menimbulkan banyak kontroversi. Gitu. Dalam tataran wacana begitu, ini penafsiran liar sudah mulai berkembang begitu. Apa yang Anda lihat dari wacana yang ingin dikembangkan Presiden Jokowi dalam pemilihan Panglima TNI ini? Terus terang saja justru datang dari luar yang menanyakan kepada pihak istana, apakah betul gitu akan terjadi gini kan? Kemudian jawabannya ada dua paling tidak ya. Jawaban yang pertama secara legal formal, tapi yang kedua mengatakan bahwa memang politik pertahanan kita masih berat ke darat gitu loh. Walaupun secara ekonomi kita memberi emphasis penekanan yang lebih besar kepada matra, bukan matra sih tapi maritim gitu ya. Jadi tidak otomatis. Tapi memang kesan bahwa kalau maritim seperti Bung Rey tadi katakan ya mestinya diberi kepercayaan pada laut sebagai leading aktor.
Nah, di situ. Tetapi sekali lagi bahwa saya belum mendengar dari Presiden Jokowi sendiri. Ini biasa di kita ini kalau sudah menyangkut pergantian, apalagi seorang panglima yang menurut saya ini mungkin kelanjutan sejarah kita, bahwa panglima kita ini beda dengan kepala staf gabungan. Instrumen penting begitu. Ya, jadi kepala staf gabungan itu ya digilir siapa saja karena memang kekuasaannya sangat terbatas. Nah, sementara panglima, apalagi di masa Orde Baru itu adalah instrumen presiden untuk mengendalikan tentara. Gitu. Ya menarik begitu. Kalau memang panglima TNI adalah hak prerogatif dari presiden begitu, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi ke depan? Pemirsa jangan kemana-mana, Pimpong akan kembali usai pariwara. Iya, pemirsa, Pimpong kembali lagi. Mungkin saya ke Pak Rey Rangkuti. Pak Rey, ini tadi begitu kebijakan Presiden Jokowi, hak prerogatif dari Presiden Jokowi ini versus dari penilaian masyarakat yang terlalu cepat. Apa yang Anda baca? Enggak juga terlalu cepat, karena kan apa istilahnya ya, bagaimanapun Panglima ini penting kan, karena ini kaitannya dengan pertahanan kita. Apalagi sekarang ini misalnya khususnya di sektor laut ya, banyak sekali kejadian-kejadian internasional yang bisa sangat berdampak kepada pertahanan kita. Itu hubungannya dengan apa namanya ini Samudra Hindia ya, yang sekarang ada pertikaian antara Cina, antara Filipina, Vietnam dan sebagainya. Sedikit banyak juga kan kita bersentuhan di Pulau Natuna gitu ya. Sehingga dengan begitu orang jadi bertanya-tanya dan merasa menjadi penting juga bahwa Panglima ini siapa gitu. Nah yang kedua menurut saya ini bagian dari partisipasi politik lah secara umum dan harus dilihat secara positif gitu. Karena dengan sendirinya Pak Presiden tidak lagi bisa sepenuh hati mempergunakan apa yang disebut dengan hak prerogatif itu tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi pandangan publik gitu ya. Nah di luar tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan dari kolega-koleganya. Tadi dikatakan Pak Indri ya begitu ya, ini Panglima TNI posisi yang paling penting juga begitu untuk tadi segi politik begitu ya bagi Presiden Jokowi sendiri untuk mengamankan. Iya, jadi termasuk tentu saja mengamankan sedikit banyak mengamankan mungkin ya sedikit banyak mengamankan kekuasaannya gitu. Nah oleh karena itu saya pikir ada sekitar 4 faktor lah yang menjadi dasar bagi Pak Jokowi nanti untuk memilih siapa kira-kira yang paling pas menduduki Panglima ini. Pertama tentu saja cara dia membaca pertahanan kita secara umum gitu. Tapi saya khawatir juga Pak Indria ya bahwasannya kalau saya misalnya baca di rancangan RAPBN kita gitu, keamanan dan pertahanan itu agak kabur di dalam pemerintahan kita yang di RPAJM menurut saya agak kabur ya antara pertahanan dan keamanan gitu. Jadi ada suasana yang seolah-olah gitu ya bahwa keamanan itu adalah bagian dari pertahanan, kira-kira begitu ya. Sementara pertahanan dengan sendirinya memang secara kasat mata dianggap itu berhubungan dengan penggagalan kepentingan asing dalam konteks wilayah geografik kita gitu ya. Nah, jangan-jangan Pak Jokowi juga cara bacanya begitu gitu. Nah, kan kalau cara bacanya bahwa keamanan itu harus ditopang oleh elemen dari pertahanan, kira-kira begitu, ya mungkin yang paling tepat itu kan memang masuk aktornya harus Angkatan Darat gitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua menurut saya adalah lingkungan pemberi input kepada beliau gitu. Jadi, kalau kita lihat secara umum kan pemberi input ini memang juga orang-orang yang dekat dengan Angkatan Darat gitu. Luhut Panjaitan gitu, Andi Wijayanto gitu, seorang analis di bidang pertahanan dan memang menurut saya lebih banyak mengkaji soal Angkatan Darat dan sebagainya gitu ya. Nah yang ketiga adalah ini menjadi perasaan nyaman sendiri dari Pak Jokowi. Nah dia nyaman dengan siapa ini dari 3 angkatan gitu. Bisa saja memang dia punya kecenderungan misalnya memberi jatah kepada Angkatan Laut atau ke Angkatan Udara, tapi beliau sama sekali tidak merasa nyaman atau tidak. Ya itu ada faktor yang seperti itu yang harus diperhitungkan oleh Presiden gitu. Nah yang keempat tentu saja adalah ukuran publik ya sejauh mana gitu. Nah 4 inilah yang menurut saya yang menjadi dasar nanti bagi Pak Jokowi untuk merumuskan siapa kira-kira panglima yang tepat gitu. Tentu saja selain berbicara angkatannya juga berbicara orangnya nanti gitu lah ya. Belum tentu juga di luar persyaratan itu kan dan sebagainya itu gitu. Itu juga yang harus dipertimbangkan. Tapi dari 4 faktor ini menurut saya adalah soal Pak Jokowi memandang ini pertahanan kita ini seperti apa dan konteksnya nanti dengan keamanan dan sebagainya. Karena kalau dilihat sekarang ini misalnya kan ada tren di mana pelibatan TNI sekarang di dalam
hal-hal yang bersifat publik atau bersifat sipil gitu ya. Misalnya pengamanan pabrik-pabrik, itu pengamanan kereta api dan sebagainya, penjara dan sebagainya. Sesuatu yang sesungguhnya secara teoritik tidak bisa diperkenankan tuh gitu. Cuman kan ada suasana yang seolah-olah ya secara umum orang atau presiden kita ini memandang ada kebutuhan itu, dan juga ada semacam, saya tidak tahu juga, tapi mungkin Pak Indria bisa melihat apakah ada semacam permakluman dari publik ya mengapa tiba-tiba pelibatan TNI di dalam urusan-urusan sipil ini makin masif akhir-akhir ini gitu. Anak Mas di lingkungan Presiden Jokowi begitu, Anda sudah mulai melihatnya begitu kalau tadi ada penafsiran? Iya, saya tidak sampai seradikal itu menafsirkan anak emasnya. Tetapi bahwa perkembangan atau dinamika politik mutakhir itu menunjukkan bahwa bagaimanapun juga Angkatan Darat yang secara historis punya peran di dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, itu makin dirasakan oleh sementara kawan-kawan, terutama ya orang lingkaran dalam yang nampaknya memang mau tidak mau membutuhkan peran Angkatan Darat di situ. Nah, persoalannya adalah bahwa publik ya kan semakin kritis, semakin menuntut transparansi. Jadi tuntutan di dalam aturan perundangan juga mengatakan bahwa TNI itu fokus pada pertahanan, militer artinya. Kemudian masalah-masalah yang nirmiliter diserahkan kepada institusi terkait gitu. Tetapi kenyataannya sampai sekarang, Bung Roy ya, institusi terkait juga belum bekerja secara optimal. Betul, setuju. Bahkan misalnya ya kita tahu sendiri KPK ya tempo hari itu kan menjadi institusi yang di satu pihak KPK akan merasa independen apabila dilindungi oleh TNI, tetapi di pihak lain ada yang mengatakan wah ini berarti menarik kembali TNI masuk ke wilayah non militer seperti akhir tahun 50-an dulu gitu. Langkah itu apakah yang akan dilakukan Presiden Jokowi begitu kalau Anda melihat penafsiran liar sekarang ini? Iya, jadi sebagai presiden kan dia membutuhkan stabilitas untuk menjalankan rancangan pembangunan jangka panjang dan menengah itu. Ya. Itu menarik yang tadi Bung Rey katakan itu soal Han dan Kam. Ada yang menafsirkan ini kembali ke masa lalu ya, karena Han dan Kam tidak dipisahkan. Nah, di masa lalu kan gitu. Padahal menurut TAP MPR nomor 6 dan 7 itu pertahanan sendiri, keamanan sendiri gitu. Tetapi sebagai orang yang melihat itu agak dekat, memang praksis ya sulit untuk memisahkan itu, sehingga tidak bisa disalahkan kalau kemudian TNI terutama Angkatan Darat ada di mana-mana ketika kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut rasa aman itu tidak bisa ditangani sendiri oleh polisi gitu. Ya, saya setuju, saya setuju Pak. Menarik. Pak Ray Rangkuti ada punya pengalaman buruk begitu di masa lalu. Kalau misalnya Presiden Jokowi begitu ya mengembalikan prinsip Hankam ke masa lalu, apa yang akan terjadi? Itu jelas secara teoritik dan kebutuhan kita itu agak bermasalah gitu. Nah, cuma kan saya berbicara itu tadi dalam kerangka sebetulnya ingin melakukan kritik gitu. Meskipun tadi kan dijelaskan oleh Pak Indria ada semacam permakluman gitu ya. Atas kondisi kekinian kita gitu. Nah, yang saya mau katakan itu memang di satu segi ada semacam permakluman publik keterlibatan TNI di dalam urusan-urusan sipil yang semestinya tidak boleh lagi terjadi gitu ya. Karena mereka harus fokus di dalam pertahanan gitu. Karena menurut saya tidak optimalnya kinerja dari institusi yang semestinya menegakkan keamanan gitu. Dalam hal ini adalah polisi gitu ya. Polisi kita kelihatan sangat tertatih-tatih karena dia punya urusan sendiri. Kadang-kadang urusannya juga kita nggak mengerti, misalnya sengketanya dengan KPK yang terlalu panjang yang mengakibatkan pada tingkat tertentu menarik TNI untuk merasa harus terlibat gitu, karena ada beberapa praktek yang boleh jadi pada tingkat tertentu mungkin membuat TNI juga merasa kalau ini dibiarkan akan menjadi panjang cerita gitu. Misalnya apa yang sering sekali orang menyebut seperti ada pengabaian terhadap instruksi Presiden terhadap kepolisian gitu ya. Yang Presiden itu adalah Panglima tertinggi TNI gitu loh kira-kira kan. Bagaimanapun TNI mungkin merasa
terundang untuk menjaga harkat dan martabat dari panglima tertinggi. Makin menarik lagi Pak Ari, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Pimpo akan kembali usai pariwara. Iya, pemirsa, Pimpo kami lanjutkan. Oke, Pak Indra Samego tadi sudah banyak cerita begitu ya, pengalaman yang diceritakan oleh Pak Ari Rangkuti begitu ya. Kelemahannya begitu ya. Kalau kita menakar kelemahan dan juga keuntungan kalau misalnya yang dipilih Presiden Jokowi begitu adalah dari institusi Angkatan Darat. Ya, begini. Jadi bahwa sebetulnya kalau kita bicara secara prosedural, Undang-Undang 34 2004 itu sudah jelas ya, mengatur prajurit di era reformasi itu. Jadi kalaupun misalnya prajurit itu masuk ke wilayah non militer itu diakomodasi dalam pasal 7 ya, mengenai tugas-tugas tentara selain perang. Itu ada di situ. Jadi sifatnya ya tidak permanen, ya, temporer saja. Tapi kalau menyangkut ini apa namanya jabatan-jabatan atas, dulu saya katakan ini high politics, politik tingkat tinggi. Jadi memang tentara tidak boleh melakukan day to day politik. Tapi pada tataran paling tinggi membuat keputusan, tentara punya persepsi, punya insting yang memang berbeda dengan non militer gitu. Nah, dalam situasi yang kita rasakan sampai sekarang memang negeri ini belum berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bahwa praktek-praktek good governance itu belum. Jadi masih sangat mengandalkan kekuatan di situ. Jadi kita maunya menuju kepada restart gitu, restart. Tetapi yang muncul adalah makstat. Nah, jadi kekuatan. Nah, kalau kekuatan, maka mereka yang punya kekuatan itu diperhitungkan. Gitu. Pak Ari, Anda setuju? Iya, secara umum begitu yang terjadi. Makanya kan apa istilahnya ya? Istilah yang mengemuka sekarang dengan menyebut bahwa tidak ada kewajiban bagi presiden untuk setia pada apa yang berjalan selama ini, semacam konvensi yang sudah berjalan selama ini, itu sebetulnya yang kemudian ditafsirkan oleh publik gitu loh kira-kira, bahwa ada seolah-olah suasana di mana Angkatan Darat akan kembali dipilih menjadi Panglima TNI gitu. Nah, saya sudah menyatakan misalnya ini soal input ya, selain yang saya sebut misalnya ada Menseskap yang memang analis Angkatan Darat secara umumnya gitu ya, kemudian juga ada Pak Luhut Panjaitan gitu, tapi jangan lupa Menhan juga adalah dari Angkatan Darat gitu. Dan yang paling serius menurut saya adalah ada sekarang ini rancangan undang-undang rancangan undang-undang, sorry saya lupa, pertahanan, bukan pertahanan, cadangan, pelibatan TNI di dalam Kamnas, Keamanan Nasional ya, rancangan undang-undang Kamnas, ya rancangan undang-undang Kamnas yang sekarang menunggu di DPR untuk masuk menjadi legislasi prioritas gitu. Nah, secara umum menurut saya ya, bacaan saya terhadap RUU Kamnas itu adalah pikiran-pikiran TNI Angkatan Darat gitu loh, yang memang tradisinya selalu punya keinginan untuk terlibat dalam aktivitas publik secara umum gitu. Nah, di situ misalnya definisi soal keamanan apa, soal kebahagiaan itu apa, keamanan insani itu apa dibuat, di mana pada ujung-ujungnya pintu yang tersedia selalu adalah melibatkan TNI. Memang tidak disebut sebagai Angkatan Darat dalam secara spesifik gitu. Cuman kalau kita lihat dasar-dasar pemikirannya, pokok-pokok pikirannya adalah sepertinya mewakili pikiran-pikiran Angkatan Darat. Konsekuensinya gitu. Apa yang akan terjadi begitu? Ya, ini yang saya sebut tadi. Kalau kan saya mengatakan ada 4 dasar bagi Pak Jokowi untuk menimbang-nimbang siapa panglima gitu. Yang saya khawatir itu Pak Jokowi masuk pada perdebatan yang pertama. Beliau secara ketat nggak bisa membedakan apa itu yang disebut dengan pertahanan, apa yang disebut dengan keamanan gitu ya. Dan kapan masuk, kalaupun mau melibatkan TNI, kapan ia harus masuk dalam kondisi apa gitu, kondisi darurat berapa, karena darurat ini kan juga ada skala-skalanya yang mewajibkan atau mengharuskan atau membolehkan seorang presiden untuk melibatkan TNI di dalam urusan-urusan sipil gitu. Kalau presiden tidak punya pemahaman yang cukup tentang ini, tentang bagaimana menjaga profesionalisme TNI gitu ya, tetap dia sebagai warga militer yang memang bertugas untuk kepentingan pertahanan negara gitu, dan juga ada soal keamanan yang memang sekarang ini kita merasa seperti kekurangan ya, rasa aman di dalam republik gitu.
Nah bisa jadi kemudian yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah itu tadi, tidak setia pada konvensi yang sudah berlangsung selama ini. Oke, Pak Indri, Anda melihat? Ya, tadi disinggung soal undang-undang darurat. Sebetulnya kita memiliki dan sudah outdated gitu ya. Tahun 59 undang-undang daruratnya. Sehingga ada misalnya tahap-tahap mulai dari darurat sipil sampai darurat perang. Nah, tetapi mungkin tidak sampai sejauh itu ya situasinya. Hanya merasakan faktor ketiga yang Bung Rey tadi sebutkan adalah rasa aman dari Presiden Jokowi dengan adanya pembantu-pembantu presiden yang memiliki kemampuan kompetensi dalam bidang militer khususnya Angkatan Darat. Itu satu. Oke. Tapi yang saya potong, rasa aman atau mengamankan melihat bahwa Angkatan Darat memiliki tanda kutip begitu pasukan? Iya, dua-duanya. Jadi rasa aman karena memang Presiden Jokowi melihat bahwa terutama dengan partai-partai ini kan selalu mudah ada penjagalan gitu kan. Tapi dengan tentara ini kan line of command-nya jelas, garis komandonya jelas gitu kan. Jadi kalau bintang 4 atur hijau ya semua hijau ke bawah gitu. Jadi rasa aman. Tapi yang kedua ini ada kaitannya dengan politik luar negeri kita dalam kaitannya dengan negara-negara tetangga. Ya saya kira saya Bambang Adi Wijayanto itu termasuk Edi Prastiono dulu selalu membuat tesis begini bahwa kalau kita membangun atau percaya kepada Angkatan Darat, negara tetangga nggak curiga. Oke. Pak Rey setuju juga. Kalau misalnya Presiden Jokowi begitu ya, ini mengambil instrumen tadi pemilihan Panglima TNI sendiri untuk mengamankan kekuasaannya, Bang. Oh itu tidak boleh. Jadi TNI itu tidak boleh lagi dipergunakan untuk kepentingan pengamanan kekuasaan. Itu ya. Tetap meskipun secara subjektif tidak bisa juga kita hindari bahwa seorang presiden tentu saja akan selalu berpikir apakah orang ini punya potensi tanda kutip yang dikendalikan oleh presiden atau tidak gitu. Karena kita punya punya catatan sejarah di mana beberapa peristiwa yang menyebutkan TNI membelot, TNI melakukan kudeta. Dan meskipun tidak disebutkan secara terus terang bahwa itu adalah kudeta dan sebagainya, tetapi intinya adalah di mana ada kesan militer juga dapat mengambil alih kekuasaan gitu. Nah, tapi pada saat yang bersamaan kita juga punya fakta sejarah di mana TNI dipergunakan secara efektif oleh kekuasaan untuk demi kepentingan kekuasaannya sendiri gitu. Nah di sini tetapi tentu kalau berkaca dari dua hal ya, pertama situasi kita secara umum itu sangat tidak memungkinkan lagi presiden menjadikan TNI untuk menjadi alat kekuasaannya, katakanlah misalnya melakukan semacam peredaman terhadap atau kritik-kritik yang muncul terhadap kekuasaannya gitu. Nah yang kedua adalah saya tidak terlalu yakin juga bahwa orang seperti Pak Jokowi mau melakukan itu gitu. Jadi ininya. Cuman tentu saja di luar itu semua ada dua faktor lain yang kita sebut adalah faktor membaca situasi ini antara apa yang disebut dengan pertahanan dan keamanan gitu ya. Dan yang kedua adalah soal rasa nyaman dan aman presiden terhadap calon-calon ini. Oke, makin menarik begitu. Mungkin Pak Indra Samego punya pandangan lain begitu ya. Apakah mungkin Presiden Jokowi akan menggunakan instrumen pemilihan Panglima TNI untuk mengamankan kekuasaannya? Pemirsa, Pimpongan kembali usai pariwara, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Oke, Pak Indra Samego, apakah Presiden Jokowi begitu akan menggunakan instrumen pemilihan Panglima TNI sendiri untuk mengamankan kekuasaannya? Karena kita tahu sendiri, apakah Anda melihat bahwa TNI khususnya Angkatan Darat sendiri sudah mulai agak sedikit menjaga jarak begitu ya untuk tidak digunakan sebagai alat kekuasaan? Ya, kalau menggunakan itu istilah yang terlalu berlebihan karena memang secara politis juga akan menghadapi reaksi yang kontraproduktif terhadap itu, dan kedua tentara sendiri tidak mau. Ya, di politik tentara kembali lagi seperti dinyatakan oleh Panglima Besar Sudirman adalah politik negara. Jadi bukan politiknya penguasa itu. Ya, jadi dua hal itulah yang mengakibatkan tentara harus melakukan perubahan, koreksi diri itu efektif. Nah, apa yang kita harapkan sebetulnya adalah bahwa entah Angkatan Darat, Udara, dan Laut ini bekerja sesuai dengan matranya masing-masing, fokus di situ. Kemudian dikoordinir oleh Panglima, yang Panglima itu
peranannya tidak terlalu besar seperti sekarang. Oke. Ya, jadi bisa bergilir. Jadi bergilir itu biasa, akan diterima sebagai hal yang ya biasa saja. Tapi gimana begitu kalau yang nempel satu institusi terus begitu tadi dikatakan? Iya, karena memang jabatan Panglima ini punya leverage politik ya, ya walaupun tidak sama dengan era Pak Harto, tetapi punya kesan, citra. Nah, citra itulah yang kemudian bisa ditafsirkan orang dalam politik ini, bisa liar ya tafsiran-tafsiran itu. Bahwa di satu pihak seolah-olah tentara ditarik oleh sipil masuk ke wilayahnya, yang kita semua mengatakan sekarang bukan zamannya lagi. Tapi di pihak lain si sipil itu sendiri juga merasa bahwa perkembangan negara sampai sekarang belum mengarah kepada apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip negara hukum. Nah, jadi negara kekuasaan itu yang menonjol. Mungkin karena ini kemudian melahirkan tafsiran-tafsiran yang disebut sebagai politik pertahanannya Andi Wijayanto itu. Ya, jadi menurut saya ya tadi Bung Rey katakan partisipasi ini selalu ada reaksi. Masyarakat sudah semakin cerdas, tidak bisa seperti dulu lagi. Sebenarnya yang nempel Presiden Jokowi begitu atau tentaranya? Jokowi? Oh, yang nempel. Jadi sebetulnya kalau tentara kan sudah ditentukan bahwa tentara itu memiliki panglima tertinggi, yaitu presiden. Undang-undang dasar, pesannya begitu. Jadi otomatis dia nempel di presiden. Tetapi kemudian karena jabatan panglima itu yang memang masih walaupun tidak secara politis tidak boleh lagi. Tetapi tadi saya katakan high politics, politik tingkat tinggi, bukan day to day politik. Ya bagaimana ya, saya pikir jelas tidak ada yang saling menempel ya, tapi bahwa sejauh ini sih kelihatan bahwa keduanya, baik figur presiden maupun dalam hal ini TNI, ya berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Nah yang jadi masalah kita ini kan karena pertama adalah, sekarang ini kan ada kelihatan pelibatan TNI yang begitu masif dalam urusan-urusan sivil, dan itu semua secara umum kan melibatkan TNI Angkatan Darat gitu ya, misalnya soal menjaga ini macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah yang kedua adalah bahwa pernyataan-pernyataan dari baik pihak presiden macam-macam yang mengatakan bahwa keharusan untuk merotasi 3 matra ini sebagai panglima itu tidak diatur oleh konstitusi, undang-undang dan sebagainya, sehingga orang muncul tafsirannya bahwa Angkatan Darat. Jadi Pak Indria tadi katakan secara eksplisit begitu masyarakat membaca begitu ada terisi. Tapi menurut saya begini, mungkin juga bisa kita tanya kepada Pak Indria ya. Sebetulnya kalau dilihat dengan perkembangan situasi kita yang sekarang dan 5 tahun ke depan gitu, yang paling cocok ini jadi Panglima TNI ini siapa? Gitu. Apakah betul harus dari Angkatan Darat? Kalau dilihat dari ancaman-ancamannya, kan itu yang paling penting. Kan? Kalau Anda Pak Rey, penafsiran atau pemetaan Anda? Saya udah mengatakan tadi kan, misalnya kalau secara umum tantangan kita kan sekarang banyak di laut. Nah, pertama juga andalan Pak Jokowi adalah laut. Gitu. Ada sengketa sekarang yang juga hampir melibatkan konflik militer ya, dari beberapa negara di mana berpusatnya pada Cina dan sebagainya gitu. Nah, artinya potensi menjadi panglima dari Angkatan Laut itu jadi besar gitu. Tapi jangan lupa karena rotasi konvensinya itu adalah ke Angkatan Udara gitu. Jadi itu juga tidak bisa disepelekan gitu. Dalam rangka itulah saya melihat justru saya melihat 2 potensi ini gitu. Karena pada tingkat tertentu menurut saya Angkatan Darat ini sudah dapat giliran kira-kira begitu ya. Dan yang kedua pendekatannya bukan lagi pada darat, tetapi ada yang membuat Angkatan Darat ini menurut dugaan saya agak menonjol sedikit gitu. Pertama masukan-masukan kepada presiden, kedua cara baca presiden terhadap politik pertahanan dan juga keamanan, dan yang ketiga adalah soal rasa nyaman. Gitu. Persoalannya pada cohesiveness, jadi konsolidasi. Nah, kalau seandainya apa yang kita sebut sebagai tradisi, rotasi antar matra itu selama ini sudah berjalan dengan baik, ya, dan kita melakukan sekarang juga sesuai dengan keharusan politik, ya keharusan politik bahwa sekarang gilirannya Angkatan Udara, ya lakukan saja, toh tidak akan ada apa-apa karena tentara memang sudah kembali kepada filosofi awalnya sebagai
sabta margais, ya, sumpah mereka taat pada sumpah prajurit dan lain-lain. Jadi menurut saya terlalu membuang energi banyak kalau menggunakan analisis-analisis yang kemungkinan karena ini kan yang muncul di luar. Nah, jadi bagi saya presiden ini sudah memiliki agenda yang begitu banyak. Nah, jangan ditambah-tambah dengan hal-hal yang kontraproduktif. Jadi pilih saja yang memang sudah mestinya memegang giliran. Dia tunjuk saja. Soalnya kan presiden kita ini pada tingkat tertentu banyak mengubah gaya. Iya, gaya politik Presiden Jokowi begitu dalam pemilihan Panglima TNI. Masih akan kami bahas di Pimpong selanjutnya. Kami akan kembali. Iya, pemirsa Pimpong kami lanjutkan. Oke, Pak Ray Rangkuti, pilihannya ini segmen terakhir Pimpong kita begitu. Apakah tradisi atau Presiden Jokowi akan memainkan sensasi baru di pemilihan Panglima TNI? Menurut saya bukan hanya soal tradisi, gitu, tapi soal bacaan beliau. Gitu. Pertama adalah apa tantangan 5 tahun ke depan terhadap pertahanan kita gitu. Yang kedua adalah soal apa yang kita khawatirkan bahwa Presiden punya cara baca antara pertahanan keamanan itu lipat-melipat gitu. Nah, oleh karena itu ya memang ini agak banyak lah pertanyaan ya. Apakah memang Presiden akan ambil angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara? Sekalipun menurut saya ya, kalau tadi Pak Indria mengatakan ya yang lebih aman itu nggak banyak mengandung kontroversi angkatan udara dan sebagainya sesuai dengan pakemnya gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi potensi bagi angkatan laut dan angkatan udara darat juga masih tetap terbuka begitu luas gitu. Ya Pak Indria. Ya seperti tadi saya singgung sedikit bahwa kalau persoalan darat ini seolah-olah inward looking. Nah, kalau laut atau udara itu outward looking. Nah, yang khawatir adalah negara tetangga kita. Nah, kita akan memperbesar alutsista, menambah alutsista di sektor udara dan maritim. Yang ketakutan adalah Singapura dan segala macam. Barangkali ada bisikan-bisikan semacam itu sehingga sudahlah kita konsentrasi ke dalam lagi. Tapi konsekuensinya adalah Han dan Kam tadi, ya, seperti yang sampai sekarang juga masih menjadi bahan kontroversi yang cukup keras, ya, proyek legislasi itu. Jadi menurut saya ada beberapa hal sih, terutama yang penting adalah cohesiveness itu, tentara TNI, sehingga tidak menimbulkan tadi ada Anda bilang anak mas, anak kiri gitu kan, tidak, tapi kohesif. Yang kedua, pemerintahan Jokowi punya agenda yang cukup konkret, terutama dalam kaitannya dengan keselamatan energi, keselamatan pangan, dan ini kan masalah keamanan. Sedikit begitu, namanya akan diambil Presiden Jokowi begitu, akan dihadapkan ke DPR begitu. Secara politik begitu, ini kan kerap antara eksekutif dan betul, harus ada persetujuan dari Dewan, ya kan. Tapi kembali lagi ini persoalan politik, ya. Ada lobby atau tidak ada lobby, ini akan menimbulkan masalah. Lobby ya, tidak ada lobby. Iya, karena menurut saya Panglima agak berbeda dengan Kapolri ya. Karena Kapolri kan memang langsung berada di bawah Presiden ya. Tapi kalau Panglima ini menurut saya ya betul-betul dalam pengertian hak prerogatif Presiden. Gitu. Jadi apa istilahnya itu? Kalau ia menentukan begitu ya itu gitu. Yang jadi masalah itu kan nanti kalau sudah jadi Panglima, penggunaan Panglima itu harus merupakan keputusan negara gitu. Artinya penggunaan TNI harus merupakan keputusan negara gitu. Dalam pengertian harus melibatkan legislatif gitu. Disitulah mungkin cara Pak Jokowi harus berhitung siapa kira-kira Panglima yang memang gitu ya punya punya penerimaan yang cukup di lingkungan legislatif. Kita masih menunggu begitu takaran dari Presiden Jokowi. Hitung-hitungan dalam pemilihan Panglima TNI nantinya. Baik, Pak Indra Samego, terima kasih hadir bersama kami. Pak Ray Rangkuti, terima kasih. Dan pemirsa demikian Pimpong malam hari ini. Dan akhirnya saya ada melukis pamit. Terima kasih, selamat malam.